Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan menjelaskan mengenai pengukuran kebisingan untuk memenuhi tugas mata kuliah penyehatan udara. Tujuan dilakukannya praktek ini yang pertama, untuk mengetahui cara penggunaan alat sound level meter untuk mengukur intensitas kebisingan di lingkungan, melakukan pengukuran kebisingan menggunakan SLM di lingkungan, serta menentukan nilai kebisingan suatu area dan dibandingkannya dengan regulasi yang ada. Selanjutnya, penjelasan mengenai pengertian kebisingan menurut Kepmen LH nomor 48 tahun 1996 dan Permenkes nomor 718 tahun 1987. Tujuan pengukuran ini ialah untuk mengetahui tingkat kebisingan suatu lingkungan yang kemudian dibandingkan dengan baku tingkat kebisingan. Apabila hasil melebihi nilai yang ditetapkan, maka perlu dilakukannya pengendalian agar tidak berdampak bagi manusia yang melakukan aktivitas di lingkungan tersebut. Faktor-faktor yang mempengaruhi pengukuran kebisingan diantaranya alat yang diperlukan, anemometer, tripod, dan sound level meter. Berikut bagian dari SLM. Yang pertama ada mikrofon untuk menangkap suara, display monitor untuk melihat angka yang terbaca, fast untuk bising impulsif, slow untuk bising kontinu, record untuk merekam hasil pengukuran, dan tombol power untuk menghidupkan atau mematikan alat. Alat yang diperlukan lainnya ada lembar form untuk mencatat data, kalkulator, dan alat tulis. Selanjutnya, cara pengukuran. Yang pertama, tentukan lokasi dan titik pengukuran. Lokasi ini kami pilih karena bertujuan untuk mengukur kawasan tempat pendidikan dengan sumber bising utama dinamis yang berupa jalan yang dilalui kendaraan. Tempatkan alat sound level meter pada titik-titik pengukuran yang sudah ditentukan. Titik pengukuran pertama yaitu parkiran depan gedung kesehatan lingkungan. Titik pengukuran yang kedua, depan ring basket yang menghadap ke jalanan. Lalu titik pengukuran yang ketiga, depan gedung teknik elektromedik. Tahapan selanjutnya, sebelum memakai alat, pastikan alat sound level meter sudah dikalibrasi. Selanjutnya, tekan tombol on pada sound level meter. Kemudian, tekan tombol jaringan A atau C. Selanjutnya, tekan tombol respon atau jenis suara, fast atau slow. Baca angka yang tertera pada monitor dan catat data pada form. Yang terakhir, catat hasil tiap 5 detik sekali selama 5 menit. Matikan alat sound level meter setelah digunakan dengan cara menekan lama pada tombol power. Selanjutnya adalah tahap perhitungan kebisingan. Kita mendapatkan 60 data sampel di titik pertama dari pengukuran selama 5 menit setiap 5 detik. Berikut adalah data sampel pada titik yang pertama. Nah, setelah sampel yang didapatkan, kemudian dibuat tabel berdasarkan interval data sampel, frekuensi, dan juga nilai tengah. Setelah itu, kita mencari range, kelas, dan intervalnya. Range itu didapatkan dari pengurangan data maksimum dikurang data minimum. Nah, di sini titik pertama kita mendapatkan 20,7. Lalu untuk rumus kelas yaitu 1 ditambah 3,3 log N yang didapatkan hasil 6,86. Lalu rumus interval yaitu range dibagi kelas yang didapatkan intervalnya adalah 3. Tahapan selanjutnya, nilai kebisingan di titik pertama kita hitung dengan menggunakan rumus berdasarkan SNI 8427 tahun 2017 tentang pengukuran tingkat kebisingan lingkungan dengan rumusnya yaitu LS sama dengan 10 log 1 per N sigma TN 10 pangkat 0,1 dikali Ln disable.
keterangan sebagai berikut. Setelah dilakukannya perhitungan, maka didapatkan hasil perhitungan nilai kebisingan di titik pertama sebesar 36 disable A. Tahapan dalam mengolah data tersebut juga dilakukan pada data sampel di titik kedua dan juga di titik ketiga. Berikut ini merupakan hasil perhitungan kebisingan di titik kedua. Hasil perhitungan nilai kebisingan di titik kedua didapatkan sebesar 59,4 disable A. Selanjutnya adalah perhitungan kebisingan di titik ketiga. Hasil perhitungan nilai kebisingan di titik ketiga didapatkan sebesar 38,8 disable A. Berikut adalah hasil pengukuran kebisingan di ketiga titik sampel. Sebagai tambahan keterangan, menurut Permenkes RI Nomor 718 Tahun 1987 tentang kebisingan, lokasi yang kami ukur merupakan kategori kawasan pendidikan yang termasuk ke dalam zona B. Selanjutnya, lokasi yang kami ukur ini termasuk lingkungan kegiatan sekolah yang memiliki baku tingkat kebisingan sebesar 55 desibel A. Dari hasil pengukuran didapatkan, tingkat kebisingan di titik 1 dan titik 3 memenuhi persyaratan baku mutu, sedangkan pada titik 2 tidak memenuhi persyaratan baku mutu, yang artinya titik 1 dan titik 3 dapat dikatakan aman, sedangkan untuk titik 2 bisa memiliki dampak kesehatan bagi orang-orang di lingkungan tersebut. Setelah dilakukan pengukuran di ketiga titik, diketahui bahwa titik 1 dan titik 3 dapat dikatakan aman karena memenuhi persyaratan baku mutu Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 96 tentang baku tingkat kebisingan. Sedangkan titik 2 ini tidak dikatakan aman karena nilai tidak memenuhi baku mutu dan dapat menimbulkan dampak kesehatan bagi orang-orang di lingkungan tersebut. Titik 1 dan 3 dapat dikatakan aman karena dilihat dari hasil pengukuran dan lokasi yang berada di dekat kampus, sehingga minim kegiatan yang ramai dilakukan di titik tersebut. Walaupun saat itu sedang ada kegiatan menebang pohon dan dekat dengan jalan yang dilalui berbagai kendaraan, tetapi hasil pengukuran tidak melebihi baku mutu yang memungkinkan dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti human error, arah angin, dan kecepatan angin. Kondisi cuaca pada saat itu yaitu cerah berangin. Pada titik 2 dikatakan tidak aman dengan hasil di atas baku mutu karena lokasi yang berada di sekitar pemukiman, warung makan, dan bertepatan di pertigaan jalan yang sangat memungkinkan kendaraan berlalu lalang di titik tersebut. Pada saat pengukuran, ada beberapa kendaraan yang berlalu lalang dan bertepatan dengan orang yang selesai melakukan sholat Jumat. Maka dapat disimpulkan tingkat kebisingan di titik 1 dan 3 aman, dan sedangkan titik 2 dikatakan tidak aman. Hal tersebut terjadi karena beberapa faktor yang sudah disebutkan, sehingga ada perbedaan hasil antara titik 1 dengan yang lainnya dengan melakukan pengukuran di waktu yang sama dan kondisi cuaca yang sama. Berikut ini adalah suasana saat dilakukan pengukuran di titik kedua. Selanjutnya, saran pengendalian. Yang pertama, jangan menebang pohon yang ada di sekitar titik, karena pohon dapat menjadi peredam alami sehingga kebisingan yang ada di sekitar titik dapat teredam. Yang kedua, apabila telah berada di wilayah kampus, mesin kendaraan khususnya motor dapat dimatikan.
Yang ketiga, perhatikan kecepatan kendaraan saat melewati wilayah kampus untuk meminimalisir intensitas kebisingan yang dikeluarkan kendaraan. Dan yang keempat, saat jam-jam sibuk yang intensitas kebisingannya tinggi, usahakan untuk tetap di dalam ruangan. Sekian penjelasan mengenai kebisingan, semoga bermanfaat untuk kita semua. Thank you for watching and don't forget to like this video.